Bab 1055. Ingin berbuat onar di pernikahan. Nathan masih berdiri, tanpa niat untuk berlutut. James dan yang lain cemas. Semua ingin menekan Nathan berlutut. Cassius Clark memandang Nathan dan bertanya, "Apa kamu akan berlutut atau tidak?" "Nathan, apa yang kamu pertimbangkan? Cepatlah berlutut." Mulan mendesak dengan suara keras. Tepat ketika Nathan hendak berbicara, Claudia melangkah maju dan berkata, "Tuan Cassius Clark, bisakah aku yang berlutut untukmu? Keluarga kami tidak memohon untuk masuk ke dalam keluarga Clark. Bahkan memikirkannya pun tidak. Aku hanya memohon keluarga Clark untuk melepaskan kami. Jangan mempersulit kami lagi. Kami berjanji tidak menyebabkan masalah bagi keluarga Clark." Setelah bersama Nathan beberapa waktu ini, Claudia tahu bahwa Nathan adalah orang yang angkuh. Tulang belakang tidak boleh menunduk. Tidak akan berlutut kepada siapapun. Jadi dia rela berlutut untuk putranya. Hahaha. Ketika Cassius Clark melihat adegan ini, dia tertawa. "Benarkah kamu bersedia berlutut untuk Nathan?" Cassius Clark bertanya. "Selama Tuan Muda Cassius Clark berjanji untuk melepaskan kami, aku bersedia bersujud kepadamu," kata Claudia. Sebagai seorang ibu, dia telah melihat martabat adalah hal yang rendah. Satu-satunya keinginan dia adalah Nathan dan Kirana hidup dengan tenang. Dia akan melakukan apapun yang Cassius perintahkan. Dia adalah seorang ibu, rela memberikan segalanya tanpa pamrih untuk anak-anaknya. "Oke, kamu bisa berlutut. Kamu atau Nathan yang berlutut sama saja. Selama kamu bersujud di depanku, aku akan melepaskan kalian." Cassius Clark tersenyum bejat. Dia menyukai perasaan saat mempermainkan orang lain. Dia tahu bagi Nathan, akan lebih memalukan jika Claudia berlutut di depannya dan bersujud untuk dirinya. Lagi pula, tidak ada orang yang rela melihat ibu sendiri dipermalukan. Terutama seseorang yang angkuh seperti Nathan. Akan semakin merasa dipermalukan. Cassius Clark memandang Nathan dan mencibir. "Nathan, ibumu akan berlutut padaku. Apakah kamu hanya ingin menyaksikan saja? Tapi itu akan sama saja baik ibumu ataupun kamu yang berlutut padaku. Aku akan melepaskan kalian. Bahkan aku bisa membiarkanmu masuk ke keluarga Clark." Cassius Clark sebenarnya sedang menghasut Nathan. "Nathan, kalau kamu tidak berlutut, ibumu juga bisa. Cepatlah berlutut." Mulan segera mendesak. Yang lain juga mulai membujuk. Asalkan Claudia berlutut, masalah ini akan mudah ditangani. Nathan mungkin tidak bisa kehilangan muka dan berlutut. Tapi tidak dengan Claudia. Lebih baik segera berlutut. "Jangan berlutut, George, Nora, dan yang lain dengan cepat membujuk Claudia. Bagaimana mungkin ibu dari Dewa Perang Kunlun yang bermartabat berlutut di depan orang lain? Keluarga Wilson benar-benar ingin melawan keluarga Clarkku sampai akhir." Cassius Clark mencibir. "Nona Wilson tidak boleh berlutut. Sampai mati pun tidak boleh." Pada saat ini, Tuan Houghton dan keluarga besar lainnya di Eletas juga menghentikannya. Dengan bersikukuh melarang Claudia berlutut, Cassius Clark melihat semuanya. "Oke, semua klan keluarga Eletas sudah gila. Aku akan memberi kalian pelajaran satu persatu." Cassius Clark memandang Claudia lagi dan berkata, "Kesabaranku terbatas. Aku akan hitung sampai 3. Jika kamu tidak mau berlutut, maka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jangan Tuan Muda Cassius Clark. Aku menyarankan Anda untuk segera pergi. Lagi pula, ini adalah pesta pernikahan." Gugum Clark melangkah maju dan membujuk. Dia benar-benar takut Cassius Clark akan mati di sini. "Hahaha, pesta pernikahan. Aku memang ingin berbuat onar di pesta pernikahannya." Cassius Clark tertawa. Bab 1056. Hadiah dari Cassius Clark. Sangat berkuasa. Tidak menutupi apapun. Dia adalah putra mahkota dari keluarga kerajaan pertama Neslandia. Sekaligus keluarga kerajaan kedua, juga berada di bawah kendalinya. Di seluruh Neslandia siapa yang berani memprovokasi dirinya? Membuatnya bertindak semena-mena. Tidak pernah menghiraukan siapapun. Terutama di Arnemia. Siapa yang bisa melawannya? Hanya sebuah pesta pernikahan saja, apa yang dia takutkan? Hais! Gugum Clark menghela nafas dan diam-diam mundur ke belakang. Tidak mendengar bujukan. Mau bagaimana lagi? Bukankah ini cari mati? Claudia, mengapa kamu belum berlutut?
Mulan berteriak. Apa Nathan dan Andersen Pramana dapat melangkah ke status tertinggi semua bergantung pada lutut Claudia. Jadi mereka lebih panik dari siapapun. Lagi pula, ini melibatkan keuntungan mereka. Claudia menarik napas dalam-dalam, ketika dia hendak berlutut, sebuah telapak tangan besar menopangnya. Ibuku tidak akan berlutut kepada siapapun. Bahkan pada langit dan bumi. Nathan berkata dengan dingin. Dan untukku berlutut padamu, itu bahkan lebih mustahil. Jika kamu berlutut padaku sekarang, mungkin akan mengampuni hidupmu nanti. Kata-kata Nathan sungguh mengejutkan. Begitu ucapan Nathan keluar. Para hadirin terkejut. Semua orang menatapnya tidak percaya. Ini jelas-jelas menantang Cassius Clark. Ingin Cassius Clark berlutut padanya? Bercanda? Apa sudah gila? Hahaha. Cassius Clark tiba-tiba tertawa. Bagus, memiliki kepribadian yang kuat. Lebih tepatnya arogan. Kamu sama sekali tidak menyadari seberapa kuat keluarga Clark dan bahaya apa yang akan kamu hadapi, jadi tidak takut sedikit pun. Cassius Clark mencibir. Mulan dan yang lain, mereka semua kecewa. Kesempatan untuk bangkit dan terbang tinggi hilang begitu saja. Jelas-jelas hanya butuh pikiran terbuka Nathan saja. Dia melepaskan begitu saja. Tuan Muda Cassius Clark, aku mohon Anda memberi satu kesempatan lagi. Kami yang akan berlutut padamu. Di masa depan kami yang akan mendisiplinkan Nathan. Mulan dan yang lain mulai memohon. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Cassius Clark memandang Nathan dan berkata sambil tertawa, apa kamu melihat itu? Mereka lebih memiliki nalar daripada kamu. Tapi aku sudah katakan hanya ada satu kesempatan. Aku sudah memberikannya, maka tidak ada lagi. Hasil ini tidak dapat diterima oleh keluarga Andersen Pramana. Kecewa. Kecewa tak berujung. Apa Nathan benar-benar tolol? Dia menolak kesempatan yang bagus? Untuk apa berpura-pura? Demi muka rela hidup susah. Cassius Clark tertawa dan berkata, Nathan, kamu benar-benar memiliki kepribadian yang kuat, namun kamu tetap akan berlutut di kakiku. Cassius Clark, hari ini adalah hari pernikahanku, aku tidak akan berdebat denganmu. Cepat pergi. Nathan berkata kepada Cassius Clark dengan merendahkan suaranya sebisa mungkin. Jika bukan karena hari pernikahannya, dia pasti akan mencabik-cabik Cassius Clark di depan semua orang. Pernikahannya dengan Kirana sudah pernah meninggalkan sebuah penyesalan. Dia tidak ingin memiliki penyesalan kedua. Jadi untuk saat ini hanya bisa melepaskan hidup Cassius Clark. Menunggu kesempatan bagus untuk membalas dendam. Nathan, bagaimana bisa kamu mengusir Tuan Muda Cassius pergi? Apa kamu gila? Mulan dan yang lain tentu tidak berani menyinggung Cassius Clark. Aku memang tidak cocok untuk menghadiri pernikahan ini. Aku hanya datang untuk melihat-lihat dan memberikan hadiah besar. Cassius Clark memerintahkan, pengawal, bawa hadiahnya kemari. Cassius Clark memandang Nathan dan berkata sambil tertawa, ini adalah hadiah yang aku persiapkan dengan seksama untukmu, aku harap kamu menyukainya. Sebuah mobil melaju masuk. Semua barang yang diangkut mobil dipindahkan ke tempat pernikahan. Duar. Ketika mereka melihat hadiah dari Cassius Clark, ekspresi semua orang berubah drastis. Terutama Nathan. Bersambung.